Baik, bismillahirrohmanirrohim. Di video ini kita akan membahas pendalaman materi tentang suhu dan kalor untuk persiapan KSM tahun 2025. Untuk sekedar informasi, materi ini tuh ada di kelas 11 semester 2, jadi mungkin di antara kalian ada yang sudah terbahas, ada yang belum ya di kelasnya. Jadi kita bahas secara ringkas ya. Awali dari suhu atau temperatur. Simbolnya T besar, termasuk ke salah satu dari 7 besaran pokok. Jadi suhu ini punya dimensi sendiri, di mana dimensinya itu adalah theta. Nah, secara definisi, suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Di mana alat ukurnya itu disebut dengan termometer. Ya, termometer mungkin kalian nggak asing, ada banyak jenisnya. Termometer itu ada termometer digital, termometer alkohol, termometer raksa, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan pertama kita awali dari konversi satuan suhu. Nanti ada dua cara untuk konversi satuan suhu. Yang pertama itu cara perbandingan skala, yang kedua perbandingan dua termometer. Kalian harus bisa dua-duanya. Karena tentang konversi satuan suhu ini tuh biasanya selalu muncul gitu ya di soal KSM beberapa tahun terakhir. Cara yang pertama, kita gunakan cara perbandingan skala. Nah, kita harus tahu kalau skala dari suhu itu kan ada 4 jenis ya. Mungkin salah satunya kalian nggak akan asing, pernah dengar derajat Celcius. Nah, ini ada keempat dari skala suhu, ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing itu punya titik beku air dan titik didih airnya. Bisa dilihat ya di sini Celcius 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, Kelvin 273 sampai 373. Nah, untuk jumlah skalanya itu kita gunakan selisih dari titik didih dikurang titik bekunya. Nah, contoh Celcius. Celcius ini kan titik didihnya 100, titik bekunya 0, berarti 100 dikurang 0 itu 100. Terus yang Reaumur 80. Nah, untuk Fahrenheit 212 dikurang 32 itu 180. Untuk Kelvin itu 100. Nah, selisihnya ini kita jadikan perbandingan. Kita sederhanakan, semuanya dibagi 20, jadi 5 berbanding 4, berbanding 9, berbanding 5. Karena mau pakai perbandingan, ya berarti titik awalnya itu semuanya harus sama gitu ya, sama-sama dari 0. Nah, untuk Celcius, kebetulan kan titik bekunya dari 0 ya, berarti ya udah Celcius. Reaumur, Reaumur. Nah, untuk Fahrenheit, karena dari 32, kita buat jadi 0, ya, berarti dikurang ya. Untuk Fahrenheit dikurang 32, biar sama-sama 0. Dan untuk Kelvin itu dikurang 273. Nah, selanjutnya dengan menggunakan perbandingan dari keempat skala suhu ini, kita gunakan formula untuk konversi satuan suhunya, di mana suhu derajat yang ditanyakan sama dengan skala yang ditanyakannya per skala yang diketahui dikali suhu yang diketahuinya. Nah, ini. Oke, contoh. Misalkan kita mau mengubah 20 derajat Celcius ke Reaumur, terus diubah ke Fahrenheit. Ya, oke. Kita ubah dulu ke Reaumur. Nah, berarti kan suhu yang ditanyakannya itu kan Reaumur ya. Reaumur sama dengan skala yang ditanyakan, yaitu berarti skala Reaumur. Skala Reaumur itu kan 4. Per skala yang diketahui, berarti skala Celcius itu 5, dikali suhu yang diketahui. Berarti suhu yang diketahuinya itu si Celcius berapa? 20. Ya. Kita hitung, berarti 20 dibagi 5, 4. 4 kali 4 itu 16. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Reaumur. Nah, sekarang ubah ke Fahrenheit nih. Nah, boleh mau dari Celcius ke Fahrenheit atau dari Reaumur ke Fahrenheit. Kita coba dari Celcius ke Fahrenheit dulu. Nah, lihat, suhu yang ditanyakan itu Fahrenheit. Kita lihat perbandingan skalanya, Fahrenheit itu harus dikurang 32. Berarti F dikurang 32 sama dengan skala yang ditanyakannya itu 9 per skala yang diketahuinya 5 dikali nilainya 20. Ya. Atau si min 32-nya kita pindah ruas, berarti kan jadi F sama dengan 9 per 5
kali 20, negatif pindah ruas jadi positif 32. Oke, kita hitung ya, berarti yang dikalinya dulu 20 bagi 5 4, 9 kali 4 itu 36. Berarti 36 ditambah 32 sama dengan 68. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang misalkan kalau mau ngubah kita buktikan nih, apakah betul 16 derajat Reaumur itu sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Nah, berarti kan dari sini. Berarti F min 32 sama dengan skala yang ditanyakannya itu 9. Nah, kita pakai data yang Reaumur, berarti yang diketahuinya skalanya 4 dikali 16. Oke, kita hitung. Nah, berarti F sama dengan 9/4 dikali 16 ditambah 32. Nah, oke. 16 dibagi 4, 4 kali 9, 36. 36 ditambah 32 sama dengan 68. Terbukti ya? Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kebalik gimana? Misalkan kita mau mencari dari Fahrenheit ke Celcius. Berarti tinggal dibalik. Nah, berarti kita buktikan lagi ya. Contoh yang kedua, 68 derajat Fahrenheit. Nah, kita buktikan. Berapa derajat Celcius? Berarti kan yang ditanyakan Celcius nih. Berarti Celcius sama dengan skala yang ditanyakan skala Celcius. Berarti 5/9 dikali, nah untuk Fahrenheit itu dikurang dulu 32. Berarti si 68-nya dikurang 32. Nah, jadi ini bedanya ya. Kalau yang diketahuinya Fahrenheit, dikurang dulu 32. Berarti jadi 5/9. 68 dikurang 32 itu 36. 36 bagi 9, 4. 4 kali 5 itu 20. Terbukti ya? Jadi 68 derajat Fahrenheit sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ke Kelvin nih. Untuk Kelvin, Kelvin itu punya hubungan khusus dengan si Celcius. Berarti kita mau cari 20 derajat Celcius berapa Kelvin gitu ya. Oke. Kita coba. Berarti kan Kelvin itu harus dikurang 273. Nah, sama dengan skala Kelvin dengan skala Celcius itu kan sama ya. Berarti 5/5 dikali suhu Celciusnya itu 20. Nah, 5/5 itu kan 1. Berarti 1 dikali 20. Nah, min 273-nya pindah ruas. Jadi ke sini ya. Berarti Kelvinnya sama dengan 20 ditambah 273, berarti 293. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 293. Nah, kalau lihat formula yang ini, itu jadi kita bisa buat formula cepatnya, rumus cepatnya. Jadi kalau misalkan mau mengubah dari Celcius ke Kelvin, berarti nilai Celciusnya tinggal ditambah 273. Kebalikannya, dari Kelvin ke Celcius, berarti tinggal dikurang 273. Nah, ini hubungan spesial antara Kelvin dengan Celcius. Terus kalau Kelvin ke Fahrenheit atau Kelvin ke Reaumur, ya emang nggak pakai formula yang ini ya, sama gitu. Cuma pengen cepat mah, kalau dari Kelvin, lebih baik ubah dulu ke Celcius. Nah, dari Celcius baru ke Reaumur, terus ke Fahrenheit. Atau, ya itu mah gimana perhitungan kaliannya, mudahnya seperti apa. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, cara yang kedua, kita pakai perbandingan dua termometer. Nah, ini bisa digunakan apabila kita mau mengkonversi suhu pada dua jenis termometer yang berbeda gitu. Dan biasanya ini digunakan untuk skala yang selain yang 4 tadi. Nah, misalkan di sini ada termometer A dan termometer B. Masing-masing punya titik beku air dan titik didih airnya. Nah, ini ada keterangannya ya. Nah, untuk formulanya cukup simpel, seperti ini aja. Bagian tengah, ya, ada TA dan TB. Ini tuh adalah skala yang terbaca atau skala yang terukur dari termometer A dan termometer B. Berarti nanti perbandingannya itu tengah dikurang bawah. Bawah itu berarti titik bekunya per atas. Atas itu titik didihnya dikurang bawah. Nah, dari persamaan ini, ya kita bandingkan termometer A dan B, berarti bagian tengahnya itu kan ada TA, dikurang bawahnya itu T0A, per atasnya ada titik didih A atau TDA,
dikurang T0A. Nah, kita bandingkan dengan termometer B, berarti sama dengan TB dikurang T0B per titik didih B dikurang T0B. Nah, seperti ini perbandingannya. Kita lanjut aja ke latihan soal. Nah, kita awali dari contoh soal dulu ya. Nomor 1, ini ada soal KSM tingkat kabupaten kota tahun 2017. Termometer X menunjukkan skala 25 derajat X ketika dicelupkan ke dalam es, dan menunjukkan skala 75 derajat X ketika dicelupkan ke dalam air mendidih. Dari sini kita dapat ya nilai yang diketahuinya. Kita buat gambar aja biar gampang. Ini ada termometer X. Nah, si termometer X ini ketika dicelupkan ke dalam es, berarti itu kan termasuk titik bekunya, itu sama dengan 25 derajat X. Sedangkan ketika dicelupkan ke air mendidih, berarti itu titik didihnya itu sama dengan 75 derajat X. Suhu 40 derajat X sesuai dengan, nah berarti di tengah-tengah ya di sini. Daerah sini 40 derajat X, kita konversi, kalau lihat dari pilihan gandanya, itu ke Celsius. Berarti kita bandingkan dengan termometer Celsius. Di mana Celsius itu kan punya titik beku sama dengan 0, titik didihnya itu 100. Pertanyaannya, berapakah nilai dari derajat Celsiusnya? Kita pakai persamaan yang tadi, perbandingan dua termometer, ya, yang X dan C. Berarti yang tengah kurang bawah, berarti ini 40 dikurang 25 per atas kurang bawah, 75 dikurang 25. Sama dengan Celsius dikurang 0, bawahnya, atasnya 100, dikurang 0. 40 dikurang 25 itu 15, per 75 dikurang 25 itu 50, sama dengan C per 100. Nah, ini bisa dicoret nolnya, 15 bagi 5 itu 3, sama dengan C per 10. Berarti C sama dengan 30 derajat. Isinya yang A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kalor, kapasitas kalor, dan adjust flap. Yang pertama, kalor. Kalor itu adalah energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah atau energi panas yang berpindah, ya. Dapat menyebabkan 3 perubahan. Yang pertama ada perubahan suhu, disebut dengan kalor jenis. Yang kedua ada perubahan wujud, kalor laten, dan yang ketiga ada perubahan ukuran. Yang pertama kita bahas tentang kalor jenis. Simbolnya itu adalah C kecil. Nah, secara definisi, kalor jenis itu adalah kemampuan benda untuk menyerap kalor. Tapi secara matematis, kalor jenis itu adalah kalor atau Q yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda, atau per M dikali delta T. Jika yang ditanyakannya adalah jumlah kalornya, ya berarti tinggal pindah ruas saja. Berarti Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita singkat saja, ini jadi Q sama dengan macet. Di mana Q itu adalah kalornya, dan C itu kalor jenis, M adalah massa zatnya, dan delta T itu perubahan suhu. Nah, untuk satuannya kita bisa pakai kalor itu dalam satuan internasional adalah joule. Nah, berarti kalor jenis adalah joule per kilogram derajat Celsius. Ya, masanya pakai kilogram. Massa zat itu satuannya kilogram, dan perubahan suhu itu derajat Celsius. Ini untuk satuan internasionalnya. Tapi terkadang kalor itu juga satuannya pakainya kalori, dalam kalori. Nah, berarti bisa juga dalam kalori ya, selain joule. Kalau kalori ya berarti nanti kalor jenisnya menyesuaikan. Jadi, kalori per, nah massanya dalam gram. Gram derajat Celsius. Untuk massa zat ya berarti dalam gram. Dan perubahan suhu itu sama-sama dalam derajat Celsius. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu simbolnya C besar, adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda, atau secara matematis C itu sama dengan Q tiap satuan perubahan suhu.
Nah, kalau kita substitusi ke kalor jenis, ya berarti kapasitas kalor itu sama dengan massa zat dikalikan dengan kalor jenisnya. Nah, di mana C besar itu adalah kapasitas kalor. Nah, berarti satuannya kalau dalam joule itu berarti joule per derajat Celcius. Kalau dalam kalori, ya berarti jadi kalori per derajat Celcius. Ini menyesuaikan nanti soalnya maunya seperti apa. Ya, untuk sekedar catatan, di mana 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Ya, berarti kebalikannya ya, 1 joule itu sama dengan 1 per 4,2 atau 0,24 kalori. Nah, pembahasan yang ketiga, kita bahas tentang asas Black. Nah, asas Black itu jika dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan, ya contohnya ini ya, ada air panas, misalkan air panas itu adalah T1, dan air dingin itu T2. Ketika air panas dan air dingin dicampurkan, maka besar kalori yang dilepas akan sama dengan besar kalori yang diterimanya, sehingga menghasilkan suhu campurannya, TC. Nah, di mana yang melepas kalor itu yang memiliki suhu lebih tinggi. Ya, antara air panas dan air dingin, itu kan pasti suhunya lebih tinggi yang air panas kan. Berarti air panas yang melepas kalor. Sedangkan air dingin yang menyerap atau yang menerima kalor. Ya, berdasarkan konsep asas Black, jadi jumlah kalori yang dilepaskan itu akan sama dengan jumlah kalori yang diserap. Ya, dalam hal ini, karena terjadi perubahan suhu, ya berarti pakai kalor jenis. Berarti M, air panas berarti M1 dikali C1. Nah, delta T-nya berarti kan berubah nih dari T1 ke suhu air hangat. Berarti T1 dikurang TC. Sedangkan yang diserap berarti kan M2, C2, suhunya dari yang sedang ke yang lebih rendah. Berarti TC dikurang T2. Nah, ini. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu kalor laten. Nah, berdasarkan wujud zatnya, ya wujud zat itu kan ada 3 nih. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, ketika kalor mengalami perubahan wujud, ya suhunya itu akan tetap. Begitupun sebaliknya, ketika berubah suhunya berarti wujudnya yang tetap. Nah, ternyata kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Ya, di sini bisa dilihat, di sini ada segitiga. Dari padat ke cair itu disebut mencair atau melebur. Dari cair ke padat itu membeku. Dari cair ke gas itu menguap. Dari gas ke cair mengembun. Dari gas ke padat itu mengkristal. Dan sebaliknya dari padat ke gas itu menyublim. Nah, untuk kasus ini biasanya yang sering muncul ke perhitungan yaitu posisi perubahan wujud zat dari cair ke gas yaitu ketika menguap dan ketika mencair atau melebur. Ya, di mana ketika menguap dan melebur itu dipengaruhi oleh kalor latennya, di mana kalor laten dari uap itu sama dengan massa dikalikan dengan kalor uapnya. Sedangkan kalor laten dari melebur atau mencair berarti massa dikalikan dengan kalor leburnya, di mana U itu adalah kalor uapnya, satuannya joule per kilogram, sedangkan L itu adalah kalor leburnya. Satuannya juga sama joule per kilogram. Kalau misalkan dalam kalori ya berarti jadi kalori per gram. Yang ini juga sama, kalori per gram. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya punya hubungan antara perubahan suhu dan perubahan wujud yang dituangkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini ada grafiknya. Nah, ceritanya di sini suatu zat yang awalnya itu P derajat, bisa dilihat ya, dipanaskan sampai melewati titik didih air, itu sampai Q derajat. Nah, biasanya persoalannya itu kita disuruh menentukan jumlah kalori yang diperlukan untuk memanaskan zat dari P sampai Q. Gitu. Nah, nanti gambar grafiknya itu pasti seperti ini, ya, bentuknya itu seperti tangga. Nah, artinya ketika tangganya naik, itu zatnya mengalami perubahan suhu. Jadi kita pakainya kalor jenis. Sedangkan ketika grafiknya lurus atau horizontal, ya berarti suhunya tidak berubah.
yang berubah itu adalah wujudnya. Kita pakai kalor laten. Ya di sini, dari titik P ke titik A. Ya berarti kan suhunya yang berubah ya. Dari P sampai ke 0 derajat Celcius. Berarti kan ini titik beku air. Nah, kita pakainya kalor jenis, yang Q sama dengan macet. Dari titik A ke titik B, itu suhunya tetap. Tapi melewati titik beku air. Berarti mengalami perubahan wujud. Yang digunakan adalah kalor laten, yaitu kalor leburnya ya, M dikali L. Dari titik B ke titik C, yaitu sampai ke titik didih air, ini mengalami perubahan suhu. Berarti yang digunakan yaitu Q sama dengan macet. Dari C ke D itu berarti melewati titik didih air, ya, berarti menguap. Yang dipakai itu kalor laten, kalor uap. Dari D sampai titik akhir itu perubahan suhu, pakainya Q sama dengan MC kali delta T. Nah, selanjutnya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah kalor yang diperlukan, ya, keseluruhan, ya berarti tinggal kita jumlahkan. Misalkan ini Q1, Q2, Q3, Q4, sampai ke Q5. Ya, berarti nanti Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 tambah Q5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke latihan soal. Kita coba nomor 2. Di sini perhatikan gambar. Ada gambar A, ada gambar B. Dalam gelas berisi 200 cc air 40 derajat Celcius, kemudian dimasukkan 40 gram es 0 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor gelas 20 kalori per derajat Celcius, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, berapakah suhu seimbangnya? Jadi suhu seimbang itu adalah suhu campuran. Oke, kita tinjau yang diketahuinya. Pertama, di sini ada massa es batunya ya. Massa es batu atau MS itu sama dengan 40 gram. Nah, suhu es batunya sama dengan 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang massanya 200 gram. Ya, jadi 200 cc itu sama dengan 200 gram ya. Nah, suhu airnya, T airnya itu sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, ketika si es batunya sudah mencair, sudah melebur, berapakah suhu campurannya? Ya, ini yang gambar B. Oke, di sini diketahui di soal bahwa katanya ada kapasitas kalor gelas itu sama dengan, ini berarti C gelas sama dengan 20 kalori per derajat Celcius. Terus ada kalor leburnya, kalor lebur esnya itu 80 kalori per gram. Terus ada kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini kalor jenis esnya itu nggak diketahui ya. Biasanya kalor jenis es itu 0,5 atau setengah dari kalor jenis air. Tapi karena nggak diketahui, ya udah kita pakai aja 1 ya. Samakan dengan kalor jenis air. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyakannya suhu campuran, berarti konsep yang kita pakai yaitu tentang adjust black, di mana jumlah kalori yang lepas akan sama dengan jumlah kalori yang diserapnya. Oke, kita tinjau lagi ke yang diketahui. Yang melepas kalor itu yang punya suhu lebih tinggi. Nah, berarti kan di sini ada air dan kapasitas gelasnya ya. Nah, ini yang melepas kalor. Sedangkan yang menyerap itu yang suhunya lebih rendah, berarti es batu, sampai si es batu itu mencair atau melebur. Berarti kan ini yang serapnya. Oke. Nanti persamaan yang kita gunakan, pertama ada perubahan suhu, yaitu kalor jenis ya, berarti Q sama dengan M C delta T atau Q macet. Terus di sini ada kapasitas kalor gelas. Nah, berarti kan kapasitas kalor itu sama dengan Q per delta T. Berarti kalornya sama dengan C dikali delta T. Terus di sini ada kalor lebur, berarti nanti Q-nya sama dengan M dikali kalor lebur S. Nah, ini persamaan-persamaan yang akan kita gunakan. Nah, lanjut masuk ke persamaan Q lepas, ya berarti yang melepas kalor itu ada kalor air dan ada kalor si
gelas. Ya, sedangkan yang menyerap itu ada kalor es dan ada kalor lebur esnya. Nah, air karena mengalami perubahan suhu, berarti kalor yang digunakan adalah kalor jenis, yaitu macet. M air dikali C air, nah dikali delta T-nya berarti dari suhu air sampai suhu campuran. Ditambah kalor gelasnya, berarti pakai yang kapasitas kalor, berarti ini C gelas, dikali suhunya, berarti dari suhu air sampai suhu campuran. Kenapa pakai suhu air? Jadi kita asumsikan suhu gelasnya itu sama dengan suhu air ya, karena si air ini kan di dalam gelas. Jadi suhu air mempengaruhi suhu gelasnya. Oke, kita lanjutkan sama dengan kalor esnya, berarti kan mengalami perubahan suhu juga ya. Berarti MS dikali CS. Nah, delta T-nya berarti kan dari yang sedang ke yang lebih rendah. Otomatis yang sedang itu kan berarti suhu campuran, dikurang suhu esnya. Nah, ditambah kalor lebur berarti MS dikali kalor lebur esnya. Ya, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Massa air itu kan 200. C airnya itu 1, T airnya itu 40, dikurang TC yang ditanyakan, ditambah kapasitas kalor gelasnya 20 kali 40, dikurang TC, sama dengan massa esnya 40, CS-nya kita pakai yang 1 aja, TC-nya yang ditanyakan, TS-nya 0, ditambah massa esnya 40, dikali kalor lebur esnya 80. Kita hitung, nah yang ini kali pelangi ya, berarti 200 kali 40 itu 8.000, dikurang 200 TC, tambah 20 kali 40 itu 800, dikurang 20 TC, sama dengan 40 TC ditambah 40 kali 80, itu berarti 3.200. Nah, kita kumpulkan yang TC-nya, berarti ada min 200 TC, dikurang 20 TC, dikurang 40 TC. Terus ini yang TC-nya ada 3.200, pindah ruas, dikurang 8.000, dikurang 800. Nah, ini hasilnya min 5.600, yang ini min 260 TC. Ya, negatifnya dicoret, sehingga diperoleh TC sama dengan 5.600 dibagi 260. Hasilnya 21,54 derajat Celcius. Isinya yang seperti itu. Selanjutnya, ini soal nomor 3, yaitu soal KSM tahun 2016 ya. Diketahui sebuah es memiliki massa, berarti di sini massa esnya 100 gram, pada temperatur, berarti suhu awalnya itu min 10 derajat Celcius. Kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan es menjadi setengah dari massa semulanya. Berarti ini massa es pertama sebelum melebur, setelah melebur berarti M2 ya. Itu setengahnya, berarti setengah dikali 100, berarti 50 gramnya. Oke, berapakah kalori yang diperlukannya? Berarti Q totalnya. Diketahui kalor lebur S-nya atau LS-nya itu 80 kal per gram. Terus kalor jenis S-nya itu 0,5 kal per gram derajat Celcius. Di sini terus ada titik lebur es, itu titik beku air 0 derajat Celcius. Nah, di sini pertanyaannya itu bukan suhu campuran seperti nomor 2, tapi kalor yang dibutuhkan. Ya, berarti kita pakai persamaan kalor biasa gitu ya. Atau lebih mudahnya kita buat grafiknya. Dari min 10 ya. Nah, ini titik beku air 0. Anggaplah ini min 10 dalam derajat Celcius. Nah, dari min 10, nah, terus sampai setengahnya itu melebur. Berarti cuma sampai titik beku air aja, tidak mengalami perubahan suhu lagi. Nah, berapa? Dari min 10 ke 0, berarti kan itu mengalami perubahan suhu ya. Berarti nanti Q1-nya sama dengan MC kali delta T. Terus katanya cuma setengahnya aja yang melebur. Nah, berarti
Q yang kedua sama dengan M setengahnya, berarti M2, ini M1, dikali kalor leburnya. Berarti Q totalnya tinggal dijumlah ya. Berarti Q total sama dengan Q1 ditambah Q2. Q1-nya berarti massa S-nya yang keseluruhan dikali CS. Nah, delta T-nya berarti kan suhu air dikurang suhu awal, suhu airnya itu 0, dikurang min 10, ya, ditambah Q2-nya kan berarti massa setengahnya yang melebur dikali kalor lebur S-nya. Kita masukkan nilainya, berarti M1-nya itu 100 gram, CS-nya itu 0,5, nah, 0 dikurang min 10, itu positif 10, ditambah massa yang meleburnya berarti 50, dikali 80. Kita hitung 100 dikali setengah itu 50, 50 kali 10 itu 500, ditambah 50 dikali 80 itu 4000. Berarti isinya 4500. Satuannya kalori. Isinya yang D. Nah, sebenarnya clue-nya gitu ya, kalau misalkan ada kata-kata suhu campuran, nah itu kita bisa pakai adjust black. Tapi kalau cuma kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan atau untuk meleburkan es, ya udah berarti pakai yang grafik ini. Nah, tadi pembahasan untuk latihan soal yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, mangga kalian lanjutkan ya, nomor 4 sampai nomor 10 dulu, karena kita baru membahasnya itu tentang suhu dan kalor ya, belum sampai ke perpindahan kalornya. Nah, di sini bisa dilihat ya, nomor 4 itu yang ditanyakan adalah jumlah kalori yang dibutuhkan. Berarti tadi kita mau menentukan kalor totalnya. Terus nomor 5 sama, nomor 5 juga kalor total yang dibutuhkan, berarti nanti Q total yang ditanyakan, konsepnya seperti yang sebelumnya. Nomor 6, nah di sini kalau ada kata-kata suhu campuran, ya, ketika tercapai kesetimbangan, ya berarti ini kita pakai adjust black, gitu. Terus nomor 7 juga ini ada suhu campurannya ya. Kalau ada suhu campuran berarti pakainya adjust black. Ada Q lepas Q serap. Nomor 8 juga sama. Ada suhu campuran. Nomor 9 juga sama. Nah, nomor 10 ini contoh soal KSM Provinsi tahun 2022. Nah, ini nanti kalian baca aja coba soalnya. Nah, di sini ada grafik. Nah, endingnya kalian mau mencari kalor totalnya. Cuma di sini suhunya yang bawah Celcius, yang atas Fahrenheit. Berarti diubah dulu ya yang Fahrenheit ke Celcius. Nanti totalnya berapa kalornya. Ya, mangga kalian coba. Oke.